Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya sahabat? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, amin. Oh ya, di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan ya, khususnya buat agama Islam ya, Muslim ya, yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, amin. Oh ya sahabat, untuk video kali ini sahabat, saya hanya ngobrol-ngobrol sih, berbagi pengalaman aja sahabat. Kemarin ada temen saya bertanya, Mas, saya belajar ternak kenari kok susah sekali ya, kenapa ya? Kok nggak berhasil? Saya ngeliat teman-teman saya kok sudah pada berhasil, kok saya rasanya susah sekali. Dia bertanya seperti itu sahabat kepada saya. Emang dia juga masih pemula juga, sama-sama saya juga masih belajar lah ya, sama-sama belajar intinya. Jadi seperti ini sahabat, dulu waktu saya pertama ya mulai belajar ternak kenari juga seperti itu, seperti sahabat saya yang pertanyaan tadi sahabat. Jadi intinya sahabat atau kuncinya, khususnya buat orang yang pemula ya, baru mulai belajar ternak kenari, kita itu sebenarnya mau ngapain. Misalnya kalau kita mau beternak atau mau pokoknya apapun lah, segala hal, intinya kita mau melakukan sesuatu. Contohnya ya ini misalnya ternak kenari, nomor satu yang penting apa sahabat? Jadi yang penting menurut saya itu adalah kita itu harus niatnya gitu, benar-benar harus niat ya. Kita misalnya mau ternak ya kita harus niat kita beternak. Jangan kita kita ngeliat nih punya teman, misalnya teman ternak bagus, hasilnya bagus, mungkin bisa dibilang sukses. Dia bisa jual anakannya mungkin banyak lah, hingga mungkin puluhan ekor. Dia jadi, kita itu jadi terinspirasi, kita itu jadi ingin ikut-ikutan seperti teman kita misalnya yang udah berhasil. Tapi kita kalau misalnya kita masih pemula sahabat, jadi kita intinya jangan, lah kita melihat sih, kita terinspirasi atau kita termotivasi, nggak masalah. Tapi kita ya harus tahu lah prosesnya seperti apa dulu awalnya. Teman yang kita yang sudah sukses awalnya seperti apa, kan kita nggak tahu. Tahu-taunya teman udah sukses, kita tahu, jadi kita pengen ikut-ikutan. Lah giliran kita ikut-ikutan, ya udah kadang-kadang kita tuh awal-awal tuh prosesnya tuh luar biasa susah maksudnya sahabat. Jadi untuk pemula ya benar-benar kalau mau belajar yang pemula ya harus benar-benar bersabar. Intinya seperti itu, jangan kok nggak berhasil seperti ini gitu kan. Jadi intinya kayak gini sahabat. Jadi saya dulu juga seperti itu sahabat. Jadi intinya saya udah lama kok nggak berhasil. Akhirnya saya mikir, ini kenapa nggak berhasil, sedangkan teman saya jalan terus, kenapa saya telat itu sahabat. Jadi saya merenung, diam. Saya itu ngapain sih sebenarnya? Saya kan lagi ternak, kenapa saya nggak berhasil? Kayak kita merenung aja sahabat. Jadi saya harus seperti apa dan saya harus bagaimana. Waktu ya ini berbagi pengalaman saja sahabat. Jadi saya dulu jadi saya coba ternak, udahlah sistem saya bertanya sama teman, dikasih instruksi atau kamu harusnya seperti ini, saya jalanin. Tapi dalam hati saya itu kadang saya menjalanin, ya udah saya kasih taunya harus seperti ini, saya jalanin. Tapi ya udah dijalanin udah. Akhirnya ya waktu itu saya belum sempat sampai berhasil lah, sampai ibarat menetes sampai jadi anakan ya, saya belum itu. Tapi setelah itu saya pikir-pikir, saya emang waktu itu saya hanya sekedar buat hobi lah. Jadi nggak yakin, nggak lillahi ta'ala ya, maksudnya kita pengen melakukan sesuatu tapi kita kok kayak
setengah-setengah, kita nggak, maksudnya kita nggak full lah, full apa ya, full ya isi full ya niat kita lah ya, intinya kita harus niat sahabat. Jadi kita harus benar-benar niat, apalagi ini kan ini masalah burung masalah benda hidup bukan benda mati ya, beda. Kalau benda hidup ya kita benar-benar harus nomor satu harus niat lihat Allah. Kalau saya pengen usaha ini mudah-mudahan saya harus berhasil, pokoknya lah saya harus benar-benar niat, intinya seperti itu sahabat. Kita harus dalam hati, kita harus yakin 100% kita niat. Nah setelah itu perawatan sahabat. Dulu saya dalam perawatan burung saya juga kadang-kadang saya merawat burung hanya sekedarnya, apalagi kan kadang-kadang saya kerja kan pagi pulang sore, kadang-kadang yang penting pagi kasih makan ini itu udah, kasih ganti air minumnya diganti, kotorannya dicabut, udah dibersihin, udah tinggal lagi, udah sore ini lagi, ini udah. Jadi saya cuma kayak gitu sahabat dulu, jadi hanya sekedar formalitas sahabat. Formalitas saya dalam merawat burung hanya sekedar formalitas. Jadi dalam hati juga saya kadang-kadang udahlah yang penting udah dikasih ini, diganti-ganti semua, pakan minum udah dimin aja sahabat, intinya. Nah setelah saya itu renungin juga, sekarang saya dalam merawat burung saya juga harus benar-benar ya, kita merawat burung ya benar-benar harus niat juga ya, niat. Kalau kita nggak niat juga rasanya saya beda lah. Dulu waktu awal hanya sekedar merawat sama yang benar-benar kita niatin juga, kita juga beda sahabat. Jadi kalau misalnya kita lagi capek melihat burung, kita udah hawanya lah males, mau ngurusin juga ada rasa males, udah mendingan sahabat nggak usah dideketin lah itu kandang burung, didiemin aja dulu. Jadi nanti kalau suasananya lagi panas sahabat nggak usah, pokoknya intinya nggak usah dirawat lah, diemin aja sahabat. Mendingan kemana lah dulu, duduk atau kemana atau ngapain dulu, nanti kalau kita udah santai, udah misalnya udah enak lah, misalnya kita udah siap untuk perawatan burung, ya baru kita masuk ke kandang burung sahabat. Kita rawat benar-benar, kita niat mau merawat burung ini. Saya dulu seperti itu, pokoknya udah dirawat udah pokoknya. Tapi ya itu pokoknya intinya kita harus niat. Kalau kita udah enak, udah badan udah pokoknya udah semua udah seger, udah enak lah, kita ngeliat burung aja kita udah seneng. Kita masuk kandang burung baru kita perawatan, pasti hawanya beda. Hawa yang waktu kita capek, panas, malas ngerawat, sama hawa yang kita udah tenang, udah siap merawat burung, kita lebih senang lihat burungnya. Jadi itu sahabat, intinya seperti itu. Jadi waktu saya harus niat, perawatan juga benar-benar kita harus merawat juga harus ikhlas ya, semua harus, pokoknya semuanya didasari dengan rasa ikhlas ya, tulus ikhlas ya. Intinya seperti itu sahabat. Nah terus setelah itu dulu kita melihat burung juga, kita jangan hanya sekedar dilihat burungnya ya, dilihat udah, nah, itu nggak usah, jangan seperti itu, nggak boleh sahabat. Jadi kita kan dari burung itu kita mengharapkan ada sesuatu ya buat kita. Jadi kita ke burung itu kita ya harus belajar mencoba apa ya, bukan mencintai, bukan manusia mencintai, maksudnya kita menyukai burung itu. Jadi sama kita udah rasanya udah kayak apa ya, kalau ibarat istilah orang Jawa lah, nyawiji udah kayak nyatu lah istilahnya, nyatu sama kita sahabat, nyatu lah istilahnya. Jadi burung sama kita udah pokoknya rasanya kalau kita ngeliat burung kita itu ya kita udah seneng gitu sahabat. Intinya seperti itu sahabat. Jadi kadang-kadang ada sih ya, mau belajar peternak kadang-kadang hanya sekedar hobi sama benar-benar kita mau belajar. Kalau sekedar hobi sama benar-benar kita tulus mau belajar itu juga hawanya udah beda sahabat. Jadi kalau hobi ya hanya sekedar saja gitu, yang penting kita lagi stres ngeliat burung, hobi udah hilang stresnya. Tapi kalau kita benar-benar mau belajar ya, kita dalam segala sesuatu perawatan burung apapun pasti kita lebih lebih ekstra, dan kita lebih senang, lebih ikhlas, intinya kayak gitu sahabat. Ya, saya seperti itu. Setelah saya melakukan sesuatu yang saya lakukan dengan satu ya niat, dengan perawatan yang ikhlas, intinya sahabat, nggak lama kemudian alhamdulillah
ada berapa ekor itu ya langsung terpantau kawin, langsung isi. Alhamdulillah sahabat. Saya tinggal apakah ini ya maksudnya balasan ya, karena saya benar-benar merawat burung saya dengan ikhlas, akhirnya ini saya dikasih, mungkin ini ada imbalannya seperti itu sahabat. Jadi intinya kita jangan asal-asalan lah, intinya kita ya harus serius sahabat. Intinya kalau pengen ternak kita berhasil, pokoknya nggak ternak lah, pokoknya sesuatu hal apapun kalau kita dilandasi dengan rasa ikhlas, niat, sungguh-sungguh, insya Allah pasti ada hasilnya sahabat. Karena ya namanya yang di atas itu nggak bakal tidur. Kita melakukan apa ya, kalau kita dengan tulus ya berarti kita bakal dikasih. Tapi kalau kita hanya asal-asalan ya dikasihnya juga asal-asalan, istilahnya seperti itu sahabat. Jadi ya saya hanya berbagi pengalaman saja sahabat. Jadi mari kita lah silaturahmi terus sama sahabat-sahabat, intinya biar kita bertambah umur panjang, semakin banyak menjalin silaturahmi kan memperpanjang umur, amin ya sahabat. Pokoknya intinya saya hanya berbagi pengalaman bagaimana biar kita meyakinkan kita dalam beternak, intinya seperti itu sahabat. Biar kita harus yakin supaya biar kita semua sahabat-sahabat cepat ada hasilnya. Intinya kan hasil yang kita tunggu kan sahabat, intinya seperti itu. Oke sahabat, jangan lupa di subscribe channel saya sahabat, biar nanti kedepannya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Yang mau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, nanti kalau ini dijawab, kalau bisa saya pasti akan jawab sahabat. Intinya seperti itulah, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing-sharing ya, mudah-mudahan nanti ada hasilnya ya, saya dan sahabat-sahabat semua cepat berhasil intinya. Jadi jadi seperti itulah sahabat. Untuk video kali ini hanya berbagi pengalaman saja. Pokoknya ya intinya dalam kita melakukan segala sesuatu apapun, kegiatan apapun ya nggak cuma peternak, intinya ya kita nomor satu harus niat, kita harus yakin yang kita jalani, atas mudah-mudahan atas izinnya lillahi ta'ala kita pasti akan ada hasilnya. Intinya seperti itulah, kita pokoknya harus tetap bersabar, tetap harus optimis, sabar dan optimis. Pokoknya insya Allah pasti ada hasilnya. Pokoknya kadang-kadang satu lagi, kadang-kadang kita ngeliat yang udah sukses, kadang-kadang kita berpikir kenapa sih dia bisa sukses, kenapa saya nggak bisa sukses, dia bisa berhasil, saya nggak bisa berhasil. Ya itu sahabat ya, mungkin salah satunya yang video yang saya utarakan tadi ini. Dan jangan lupa kadang-kadang sahabat-sahabat semua juga harus ingat porsi apa, bukan porsi makanan sahabat ya, bukan porsi makanan, porsi antara si kita ngelihat teman kita yang dilihat yang udah sukses, kadang porsinya dia sama porsi kita harus menyadari sahabat, kadang-kadang porsi itu setiap orang tuh berbeda-beda. Mungkin dia bisa suksesnya, mungkin dia punya porsi yang mungkin dari kita mungkin level dia lebih tinggi, atau kita masih di bawahnya, jadi kita perlu banyak belajar. Jadi kita jangan terlalu ambisius sahabat. Nanti kalau kita terlalu ambisi, yang ada bukannya kita berhasil ya langsung cepat-cepat gulung tikar yang ada sahabat. Intinya kita harus sabar lah, kita harus sabar dan yakin, intinya seperti itu sahabat. Oke sahabat, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi. Silakan yang mau pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Oke, akhir kata sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.